Bahkan di Indonesia saat ini mengalami yang namanya krisis moral. Jadi ada suatu peristiwa, aslinya peristiwa ini dari negara barat, namun menular ke Asia. Padahal Asia terkenal sebagai daerah yang beradab anak-anaknya. Maksudnya di Asia, terutama Asia Tenggara itu, entah Filipina, Malaysia, entah Thailand, anak-anak itu masih beradab sama orang yang lebih tua, itu masih panggilnya itu masih ada panggilan khusus, Pak, Bu, dan lain sebagainya. Nah kalau di luar negeri enggak, panggilnya namanya, nama orang tua itu nama dipanggil namanya dan lain sebagainya. Di negara bagian Asia Barat, Asia Tenggara dan lain sebagainya itu masih kenal istilah salim. Kalau ketemu yang lebih tua itu salim atau apa. Kalau di luar negeri, di Eropa dan lain sebagainya kebanyakan tidak kenal istilah salim gitu. Oleh karena itu ketika kemarin timnas dan lain sebagainya itu sama orang yang lebih tua kok salim, itu malah menjadi suatu yang aneh banget dirasakan oleh orang Eropa, kok ini pada salim begitu. Tapi itu adalah nilai yang dibawa, nilai moral untuk menghormati orang tua yang dibawa orang Asia ke Eropa begitu. Itu kan aslinya indah sekali. Namun saat ini kita mengalami krisis moral. Bahkan tadi yang saya maksud menular itu awalnya itu hanya dialami di negara barat, itu menular sampai di negara kita juga. Jadi ada anak yang diberikan biar anteng, biar tidak kemana-mana, biar orang tua tidak khawatir dan tidak terlalu repot. Anak-anak itu sejak kecil diberikan handphone, aslinya tidak handphone, malah lebih gede, namanya tab atau tablet begitu. Nah kalau di sana iPad, sama aja, artinya fungsi dan bentuknya sama. Nah itu sejak kecil diberikan demikian supaya anteng dan lain sebagainya. Namun ketika anak itu ibaratnya disuruh entah makan, entah belajar, entah mandi, diambil tabnya, itu tantrum bukan main, marah-marah begitu, gedruk-gedruk ya, ibaratnya, dan lain sebagainya. Itu awalnya dialami di negara-negara maju dan negara Eropa yang orang tuanya ibaratnya nggak sempet ngurusin anak-anaknya sendiri begitu. Itu sampai menular ke negara kita juga. Nah ini menjadi krisis moral. Bahkan ya ada anak yang direbut gadgetnya tadi dari orang tuanya, itu sampai ada kasus ibunya itu nangis-nangis karena sang anak tadi marah-marah, terus nggak tahu larinya kemana. Ternyata itu ambil barang tumpul itu dipecahin semuanya, jendela-jendela ini dipecah-pecahin, TV dan sebagainya. Akhirnya orang tuanya pas tahu itu nangis, ibunya, karena bapaknya mungkin kerja dan sebagainya. Itu sempat viral yang dimaksud krisis moral saat ini. Nah setelah itu kita alangkah baiknya yang apalagi kaum hawa, sosok ibu nanti punya anak, nah kita ini diajarkan untuk jangan sampai tadi instan. Yang penting anteng, yang penting nggak repot, kasih HP aja gitu. Bukannya tidak boleh dikasih HP atau refreshing, itu boleh, namun kita bijak. Maksudnya bijak itu, Dek sudah 15 menit loh begitu misalnya, diingatkan. Soalnya nanti kalau terlalu lama nanti ketergantungan, ketika diambil tetap akan marah. Nah ini memerlukan sangat penting sosok ayah atau sosok bapak. Kalau menjadi bapak diusahakan entah disampaikan nasihat dan lain sebagainya. Biasanya kalau mungkin sama ibunya, Dek sudah 10 menit loh main HP-nya, itu nggak mau. Tapi kalau pas bilang bapaknya, udah 10 menit loh, langsung diletakkan begitu. Ada yang demikian. Jadi di sini sosok ayah itu perannya ternyata juga sangat penting. Apalagi misalnya ayahnya atau ibunya boleh, meskipun bukannya tidak boleh, kita tidak melarang juga, nggak bisa mutlak anak-anak nggak megang sama sekali juga tidak. Mungkin ketika pas megang itu ada inisiatif, ada caranya. Mungkin ketika pas megang kita ulang-ulang di murojaah, diajak, yuk boleh main, boleh kok, tapi kita sambil ngulang yuk. Misalnya Quran surat Al-Asr sampai Anas, itu kan masih juz sama, masih sedikit. Insya Allah anak-anak di bawah 10 tahun pun masih mudah sekali itu surat Al-Asr sampai Anas. Mungkin kalau anaknya agak lebih besar lagi, yuk
main nggak apa-apa kok begitu. Tapi sambil diulang ya begitu misalnya. Sambil diulang surat Asyam sampai Anas begitu misalnya. Kalau demikian, meskipun dia main sambil menghafal ayat, terus murojaah dan lain sebagainya, insya Allah itu menjadi tameng atau barrier. Ketika suatu ketika kok diambil itu insya Allah nggak akan tantrum karena sudah dibayar dengan Al-Quran tadi. Itu akan terekam pada otaknya. Ketika kita mengajarkan anak-anak sejak dini itu seperti mengukir di atas batu, sangat membekas. Misalnya kita nyanyi balonku ada 5 bisa, balonku ada 5, insya Allah semua masih hafal. Karena itu adalah ukiran sejak kecil. Sama halnya ketika sejak dini diajarkan misalnya surat Asyam sampai Anas, sampai An-Naba sampai Anas dan lain sebagainya, itu menjadi rekaman yang akan menjadi penjaga anak-anak berakhlak, anak-anak baik, gak tantrum begitu. Nanti kita kalau tidak bisa melarang, tidak bisa memutlakkan, maksudnya anak-anak itu pasti tetap entah beberapa menit pasti sempat pegang handphone. Kalau sempat kita juga sempat menyempatkan untuk tadi murojaah, insya Allah itu menjadi hal yang sangat bagus, membuat anak-anak itu menjadi berakhlak dan lain sebagainya. Boleh jadi ketika kita mengulang demikian kok pas di sekolah dianya itu ditanyain gurunya, teman-temannya nggak bisa kok dia bisa lancar, maka akan timbul kebanggaan. Akhirnya diapresiasi gurunya, oh ternyata maksud orang tua saya murojaah itu toh gitu misalnya. Dia akan muncul kebanggaan, kesenangan. Akhirnya ya, oh semakin senang belajar Al-Quran, semakin berakhlak dan lain sebagainya. Jadi insya Allah cara mencegah krisis moral yang terjadi itu demikian. Karena memang betul di dunia pendidikan saat ini hampir materi wajib, materi pokok itu dikaitkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber akhlak, sumber adab. Ada seorang profesor yang meneliti, waktunya itu dihabiskan untuk meneliti kandungan Al-Quran. Setelah diteliti, Al-Quran itu ternyata kandungan yang berisi Allah berfirman, berisi larangan atau anjuran itu ternyata hanya 3%. Berarti sisanya berapa persen dari 100? 97%. Jadi Allah melarang-larang atau meminta kita menganjurkan sesuatu itu ternyata sedikit sekali di dalam Al-Quran, hanya 3%. 97%-nya itu terkait akhlak anak dengan orang tua di berbagai ayat, di berbagai surat, apalagi surat Luqman begitu nggih. Nah, setelah itu ada adab dengan orang yang lebih tua, terus ada kisah-kisah Nabi, tauladan dan lain sebagainya. Itu 97% demikian. Oleh karena itu Al-Quran ternyata setelah diteliti oleh profesor tadi itu adalah sumber akhlak yang sangat baik, sangat sempurna. Oleh karena itu hampir saat ini alhamdulillah pendidikan di negara kita itu kembali ke Al-Quran supaya tidak mengalami krisis moral tadi. Akhirnya benar materi pokok atau materi wajib pasti dikaitkan dengan Al-Quran, apalagi yang Islamnya terpadu. Misalnya SDIT itu kan SD Islam terpadu, TKIT juga TK Islam terpadu dan lain sebagainya. Apalagi yang pondok, nah itu lebih lagi. Nah mungkin sedikit demikian, waktunya terasa sudah lama nih. Nah sepertinya memang sudah mau selesai, namun sebelum benar-benar diakhiri ada yang ditanyakan entah terkait materi atau yang lain, kami persilahkan terlebih dahulu. Boleh terkait materi, boleh di luar. Namun kalau kami tidak bisa menjawabnya, seperti biasa, kami tidak akan berani menjawab secara asal. Berarti kita masih kurang belajar begitu. Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sepertinya belum, belum, tidak apa-apa. Namun kalau nanti
tiba-tiba perjalanan pulang, ingat ya, disimpan untuk pertemuan yang akan datang kalau Allah masih meridhoi bisa bertemu kembali. Saya rasa itu dulu nggih. Mohon maaf bila selama membersamai kalau ada salah kata maupun tingkah laku dari kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf seterus-terusnya. Aku lo qouli hada astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ketika sholat atau selesai sholat, sempatkan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sakit dan saudara-saudara kita di Palestina begitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.